Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salena Stasia Ranangborong dengan NIM 2510304849. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi dengan Prodi Administrasi Publik kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, karena rakyat berhak menentukan pemimpin dan arah negara. Ketika pemimpin dipilih melalui proses pemilihan umum, diterapkan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Seluruh warga negara yang memiliki hak politik dengan pemilu, kebebasan berpendapat, peran lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemilu adalah sarana memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk menjamin pergantian kekuasaan secara damai dan adil dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan konstitutif atau biasanya 5 tahun sekali. Dilaksanakan di seluruh wilayah negara, diselenggarakan oleh lembaga pemilu dan diikuti rakyat yang punya hak pilih. Melalui proses kampanye, pencoblosan, penghitungan suara, dan penempatan hasil, demokrasi memberikan ruang partisipasi politik rakyat karena rakyat memiliki hak menyampaikan pendapat dan memilih pemerintah. Dampak terlihat saat pemilu, kebebasan pers dan musyawarah publik. Dalam lembaga politik, parlemen, media, dan ruang publik, rakyat, pemerintah, partai politik, dan tokoh masyarakat. Melalui kebebasan beraspirasi, adanya opsi dan pengawasan terhadap pemerintah, demokrasi mendorong semua warga memiliki hak yang sama, karena prinsip demokrasi menjamin keadilan dan adil diskriminasi. Ketika kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga pendidikan, dan pekerjaan, semua golongan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya, dengan undang-undang yang melindungi hak semua warga negara. Demokrasi menciptakan lingkungan ekonomi yang transparan karena korupsi berkurang dan investasi lebih terbuka. Ketika pemerintah akuntabel dan kebijakan ekonomi berpihak pada rakyat dalam sektor industri, perdagangan atau UMKM dan investasi, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat dengan aturan yang jelas, pengawasan publik, dan partisipasi rakyat. Kebebasan berkarya dalam seni dan budaya meningkat karena tidak ada sensor berlebihan selama tidak melanggar hukum. Ketika lingkungan sosial mendukung keberagaman ekspresi, dunia seni, komunitas budaya, media publik, seniman, budayawan, dan masyarakat umum dengan ruang berekspresi melalui festival seni, media, dan komunitas. Demokrasi memperkuat hubungan antar negara karena kerjasama lebih mudah dilakukan antar negara demokratis saat dilakukan diplomasi, perdagangan, dan perjanjian internasional, forum global, organisasi internasional, dan pertemuan bilateral pemerintah, diplomat, dan lembaga antar negara. Dengan dialog, perjanjian pertukaran budaya, dan perdagangan, demokrasi punya kelemahan seperti politik uang dan perpecahan opini. Karena kebebasan kadang disalahgunakan, terjadi saat pemilu tidak diawasi dan kampanye tidak sehat dalam proses politik dan media sosial. Politis, pendukung politik, dan masyarakat terjadi melalui hoaks, korupsi politik, atau polarisasi. Demokrasi memberi jaminan hukum bagi seluruh warga termasuk minoritas untuk mencegah diskriminasi dan
penindasan kelompok kecil ketika undang-undang menjamin kesetaraan hak dalam ruang publik, pendidikan, pekerjaan, hingga politik. Kelompok agama, etnis, gender, atau kelompok rentan lainnya dengan kebijakan inklusif dan perlindungan dan konstitusi. Contoh negara demokrasi adalah Indonesia, karena pemimpin dipilih melalui pemilu dan rakyat berhak berpendapat. Sejak reformasi 1998, sistem demokrasi semakin terbuka, diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat, pemerintah, partai politik, lembaga negara, demokrasi, mempengaruhi ekonomi atau UMKM tumbuh, investasi meningkat, dan sosial atau kebebasan berpendapat lebih leluasa. Negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah Indonesia, karena kekuasaan negara berasal dari rakyat, dan rakyat memiliki hak memilih pemimpin melalui pemilu. Sistem demokrasi di Indonesia mulai berkembang, terutama sejak reformasi 1998 setelah masa Orde Baru berakhir, diterapkan di seluruh wilayah Indonesia pada tingkat nasional hingga daerah atau pusat sampai desa. Seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pemerintah dan lembaga penyelenggara negara. Demokrasi berjalan melalui pemilu, kebebasan berpendapat, adanya DPR sebagai wakil rakyat, serta sistem pemerintahan yang diawasi publik. Baik, itulah hasil pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.